Iya. Kalau misalnya masyarakat itu masyarakat agama, tidak perlu itu, Pak. Iya, iya. Karena agama mengajarkan bagaimana strategi memilih pemimpin. Sudah ada dalam aturan agama. Tetapi yang bahayanya, di dalam negara yang mengatakannya negaranya tidak mau mengikuti ajaran agama. Iya, iya. Apakah Islam, apakah yang lain itu? Iya. Terutama negara Islam, Pak. Iya, iya. Kalau masyarakat itu memilih jalan yang tidak mau aturan agama, maka orang-orang yang baik diperintahkan untuk bicara. Oke. Kalau mau masyarakat itu selamat. Betul, betul. Kalau orang baiknya diam, atau berkata, ya, tidak apa-apa, baik semua, itu urusan negara, tidak usah dipikirkan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan ya, di channel podcast TV Masumi dan podcast Matra 64. Pemirsa, ini ada yang berpendapat, dan ini betul saya kira, orang yang benar, orang yang baik itu tidak boleh diam. Dia perlu bersuara. Jika suatu komunitas atau suatu negara mau selamat, apalagi kalau mau lebih berjaya. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio kita ya, narasumber yang tidak asing lagi ya, Dr. Wazri Afifi, PhD di bidang etika kesehatan publik, mantan pengurus ICMI USA, mantan Presiden Persatuan Mahasiswa Internasional USA, mantan Presiden MSO USA, dan dosen dalam dan luar negeri. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Ada yang berkata, ya ada suatu quote ya, orang diam itu wajib bersuara kalau mau negaranya selamat. Ya, betul Pak, betul sekali Pak. Terutama dengan negara atau masyarakat yang dikuasai oleh orang yang tidak pernah mengerti pengabdian. Nah, iya, oke. Ini Pak, jadi orang-orang di dalam masyarakat yang seperti itu. Iya. Kalau misalnya masyarakat itu masyarakat agama, tidak perlu itu Pak. Iya, iya. Karena agama mengajarkan bagaimana strategi memilih pemimpin. Sudah ada dalam aturan agama. Tetapi yang bahayanya, di dalam negara yang mengatakannya negaranya tidak mau mengikuti ajaran agama. Apakah Islam, apakah yang lain itu? Terutama negara Islam, Pak. Kalau masyarakat itu memilih jalan yang tidak mau aturan agama, maka orang-orang yang baik diperintahkan untuk bicara. Kalau mau masyarakat itu selamat. Betul, betul. Kalau orang baiknya diam, atau berkata, ya, tidak apa-apa, baik semua, itu urusan negara, tidak usah dipikirkan. Betul, betul. Kita hanya nasihat orang, mari kita berbuat baik. Tidak pernah mengerti amar ma'ruf nahi mungkar. Betul, betul. Tunggulah, bangsa itu akan musnah. Nah, itu berbahaya. Contoh banyak Pak, contoh. Iya, banyak sekali. Itu Andalusia. Walaupun dia adalah pemerintahan khalifah, khilafah. Itu menjalankan perintah Islam. Tapi rajanya telah keluar dari Islam. Artinya, masyarakat itu tidak mau lagi mematuhi cara-cara Islam untuk memilih pemimpin. Satu-satunya jalan adalah yang akan menang adalah para preman. Nah, itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kenapa dia menang? Preman yang sedikit ini, preman pasti sedikit. Masa preman mayoritas? Pasti sedikit. Tetapi dia bisa menang. Apa sebab? Karena orang baik-baik tidak bersuara. Tidak bersuara. Nah, ini Pak. Jadi oleh sebab itu, orang baik-baik kalau di Indonesia seperti nasibnya seperti itu, sadarlah. Orang baik-baik ini, profesor baik-baik, jenderal baik-baik,
semua yang baik, orang kampung baik-baik. Iya. Semua orang bangsa Indonesia yang baik Iya. harus bicara. Iya, tapi takut dia begitu bicara ditangkap. Ini masalah, Pak. Iya, dituduh memfitnah, mencemarkan nama baik. Orang jahat akan menggunakan segala senjata. Iya. Tuduh sana, tuduh sini. Iya. Kalau perlu ditangkap atau diancam. Iya. Dia mengancam menangkap mudah. Apa sebab? Iya. Karena dia jahat. Iya. Orang baik tak mau nangkap. Iya. Karena dia baik. Orang baik tangkap sana. Tak bisa. Tak mau. Iya. Karena dia baik. Iya. Orang jahat tak peduli. Betul. Tangkap saja dulu. Betul. Baru hitung kemudian. Nama baik, utang budi, utang dosa, masuk neraka. Urusan kemudian. Iya. Tangkap saja dulu. Itu orang jahat. Orang jahat. Iya. Kalau orang baik, jangan. Iya. Nanti kita masuk neraka. Iya. Kalau nanti ada yang kita susahkan, dia akan kembali kepada kita, ada hukum karma. Iya. Kan orang baik berkata, Iya. barang siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Itu kata orang baik. Iya. Kalau orang jahat berkata, barang siapa yang menanam angin, dia akan menyapu bersih semua orang baik-baik. Orang-orang baik. Itu istilahnya, Pak. Iya. Lain itu, lain pepatah. Iya, iya. Oleh sebab itu, sebelum terlambat, sebelum Indonesia menjadi bangsa Aztec di Meksiko, Iya. bangsa Aborigin di Australia, bangsa Melayu di negeri jiran, di tetangga, maka orang baik-baik di Indonesia ini harus bicara apa adanya. Iya, jangan takut ditangkap. Tak perlu takut ditangkap. Satu-satunya jalan untuk selamat, menyelamatkan generasi yang akan datang. Orang yang hidup sekarang harus berani masuk penjara. Harus berani. Kalaupun dia nggak berani, nantinya dia akan dilindas juga oleh orang-orang jahat. Ya. Orang jahat cuma benar-benar lihat aja, Pak. Dan yang dihanguskan itu bukan dia aja, tapi semua keluarga dan generasi mendatang. Itu yang dirusakkan oleh orang jahat karena orang-orang baik tidak mau berbicara atau takut berbicara. Contoh, Pak, contoh aja mudah. Saya kan hidup jadi mahasiswa di 2 negara. Di banyak negara. Di banyak negara. Bermacam-macam negara. Satu negara yang terpilih ketua itu, semua orang bersuara keras. Berani banting kursi, lempar kursi. Itu yang ketua. Ada negara asing, negara lain, yang terpilih di ketua, orang yang diam dan mengemukakan ide-idenya. Dia bertanding saran dan usul. Itu yang terpilih. Nah, itu, Pak. Jadi itu bedanya. Jadi yang terpilih di negeri asing, orang baik. Orang baik, gagasan-gagasan, rencana-rencananya yang dapat lempar kursi. Enggak perlu lempar kursi. Ada negara yang terpilih, orang yang bersuara keras dan lempar kursi. Lempar kursi. Sehingga yang lain takut, diadakan pemilihan suara, dia yang menang. Itu. Karena yang baik-baik dah lari. Orang yang jahat dia lempar kursi, lempar buang segalanya. Itu orang jahat ini kan tukang nyogok orang. Mana ada orang baik nyogok-nyogok? Suap orang kampung. Dikatakannya pada orang kampung ini basa-basi. Ini aku sangat prihatin. Beri duit sebelum pemilu. Itu tidak perhatiin. Itu nyogok. yang perhatiin ini waktu banjir datang, waktu gempa bumi. Itu. Waktu lihatnya orang yang bersekolah tak pakai sepatu. Itu namanya orang baik. Orang baik, betul. Tapi kalau sebelum pemilu bawa uang, itu orang jahat. Nyogok itu namanya. Kalau ada partai Masyumi, kalau nanti begitu, Pak, kalau dekat pemilu dia bawa uang, jangan pilih. Itu Masyumi yang tidak baik. Saya rasa orang Masyumi tidak ada begitu. Orang Masyumi ini bawa rencana, bawa program untuk nasib bangsaku. Betul. Itu, Pak. Oke, kalau gitu mudah-mudahan bermanfaat pemirsa,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.